ya kita kayak disepelekan, lepas itu dilihat sebelah mata sama dia. Akhirnya apa? Kita kayak nggak dihargain di pertemanan kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Personality Development. Teman-teman, hari ini aku mau ngebahas terkait tentang curhatan yang ada di Instagram, dan kamu bisa follow atau curhat atau bisa komen curhatnya di sini juga di bawah. Untuk curhatin apapun masalah hidup kamu, saya akan coba bantu. Topik yang saya bahas hari ini terkait tentang toxic friend. Nah, apa sih toxic friend, teman-teman? Toxic friend itulah hubungan pertemanan yang menimbulkan kerugian di salah satu sisi, sehingga melelahkan karena hanya mengurusi waktu teman kamu. Aku lelah dibohongimu. Kamu merasa lelah ngejalani kehidupan kamu, kamu ngerasa kayak nggak bebas ngejalani hidup kamu. Itu kemudian efek dari toxic friend. Sehingga saya di sini mau membantu memberikan ciri-ciri dan apa sebenarnya yang harus kamu lakukan ketika mendapati teman-teman yang seperti itu. Kita langsung yuk ke ciri-ciri yang pertama. Cuma ada 3 kok, teman-teman. Nah, ciri-ciri yang pertama ini lebih ke self-center. Dari bahasanya itu kita tebak ya, bahwa hanya diri dia sendiri yang dia inginkan, yang ingin diperhatikan, yang ingin selalu dimenangkan. Karena biasanya orang-orang yang self-center ini dia nggak mau dengerin kita, teman-teman. Kalau coba kamu flashback deh, atau diri kamu yang nggak pernah mau dengerin teman-teman ngomong baik. Jadi teman-teman itu nggak pernah diizinin untuk berpendapat. Bahkan ketika berpendapat selalu kamu anggap salah. Selalu kita tuh dianggap salah sama dia, sehingga ya kita kayak disepelekan, look down gitu. Berarti dilihat sebelah mata sama dia. Akhirnya apa? Kita kayak nggak dihargain di pertemanan kita itu. Pinjem pulpen dong. Aduh Ton, cuma satu nih. Oh, ya udah, makasih. Bim, pinjam pulpen dong. Dan yang ketiga, biasanya orang-orang yang self-center ini lebih ke mau menang sendiri. Jadi kalaupun dia butuh, dia itu suka mepet banget ke kita. Mepet gitu, giliran udah nggak butuh, dia hilang aja entah kemana. Bahkan lebih tragisnya adalah bisa ketebak gitu. Dia itu ketika mau ngechat kita, hanya pas ada butuhnya. Jadi yang perlu kamu ketahui adalah dia hanya selalu mementingkan diri dia. Nyakitin semua. Jadi yang kedua adalah saat ketemu kamu yang dibahas itu negatif mulu. Ini apa contohnya? Ya ketika ketemu orang gitu di jalan, digibahin gitu ya, kejelekan orang itu padahal gak kenal, diomong orang itu kayak gitu ya. Temen mah gitu, lagi sama aku ngomongin dia, lagi sama dia ngomongin aku. Dasar mundur-mundur, munafiknya kelewatan. Selalu melihat sisi-sisi dunia itu negatif, mengkritik ini, mengkritik itu. Dia pun sendiri nggak mau dikritik gitu. Dan ini sangat bahaya buat kamu, sehingga kayak semacam akan nanti jadi kebiasaan di hidup kamu. Ketika mendengarkan negatif, akhirnya membuat kacamata kamu tuh buram ketika melihat dunia. Kalau temen kamu sudah sering ngajakin kamu ngomongin negatif, ngebahas hal negatif, dan ujung-ujungnya nguras energi kamu, toxic friend. Dan kita masuk ke ciri yang terakhir, ciri yang ketiga. Dia itu nyetir hidup kamu. Jadi kehidupan kamu di bawah kendalinya dia. Dia tuh ngontrol semuanya kehidupan kamu. Waktu kamu habis gitu ya, tidak dibiarkan untuk bisa kamu nikmati dengan sendirinya. Contoh kamu pulang kerja, ya seharusnya kan buat istirahat ya, tapi tuh dia bawanya pengen hangout dulu sama kamu. Bahkan ketika kamu berteman sama orang baru, dia tuh cemburu gitu. Dia tuh bawanya tuh marah-marah dan gak jelas gitu. Jadi kayak kamu nggak ada kebebasan hidup kamu. Akhirnya kamu kayak ngerasa ketika dia nggak ada, kamu tuh bahagia gitu. Lantas kalau kamu udah ketemu toxic friend yang kayak gitu, apa yang kamu harus lakuin ya? Teman-teman, sebelum kita masuk ke cara gimana menanggulangi teman-teman yang kita anggap toxic, ini saya sih pengen nge-share mindset yang penting banget untuk teman-teman punyai ketika ketemu orang-orang toxic seperti ini, atau ketemu orang yang jahat, atau yang menyakiti kamu, atau yang benar-benar membuat kamu depresi, membuat kamu sakit hati dan kecewa.
itu adalah ketika Tuhan mengirimkan orang-orang seperti ini, orang-orang toksik seperti ini, orang jahat, orang mengecewakan kamu, mungkin Tuhan ingin memberikan dua pelajaran. Yang pertama adalah teman-teman untuk belajar agar tidak menjadi seperti itu, sehingga teman-teman juga menjadi berkaca diri, muhasabah diri, melihat diri, aku kayak gitu nggak sih sama teman-teman aku, takutnya aku juga kayak gitu. Atau yang kedua, mungkin Tuhan mengirim orang-orang seperti hidup kita untuk kita jadi bahan kebaikan kita coba merubah dia, kita menjadi penerang kehidupan dia. Sehingga setelah teman-teman punya mindset seperti ini, harapannya teman-teman nggak langsung benci sama orang tersebut, nggak langsung benci sama toxic people tersebut. Teman-teman nggak langsung underestimate, orang itu kok kayak gitu banget sih gitu ya. Enggak, tapi lebih justru kok kasihan ya orang-orang kayak gini gitu. Akhirnya membuat teman-teman tuh lebih bijak dalam mengambil keputusan. Nah, keputusannya seperti apa? Caranya seperti apa ketika menghadapi orang-orang yang seperti ini? Cukup 3, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus akui dulu bahwa ya memang teman kamu tuh kayak gitu. Harus diakui dulu. Kalau nggak diakui, sulit untuk mengambil langkah selanjutnya. Kenapa? Karena dengan diakui, teman-teman tuh bisa mengambil langkah. Langkahnya yang kayak mindset tadi. Apakah teman-teman mau mengambil cara menjauhi dia, atau teman-teman justru ingin ngerangkul dia, ingin menjadikan dia lebih baik, seperti itu. Yang kedua, kamu jadikan teman toksik ini sebagai mirroring kamu, refleksi diri kamu, agar kamu juga melihat kalau takutnya kamu pun seperti itu, kamu pun toksik sebenarnya, takutnya seperti itu, sehingga kamu lebih ke muhasabah diri ya, melihat diri itu, aku gitu nggak sih sama teman-teman gitu. Kalaupun memang iya, lakukan perbaikan. Yang selanjutnya adalah mereka lakukan edukasi. Kenapa teman-teman harus diberi edukasi? Agar toksiknya ini hanya cukup kamu aja yang rasain, biar nggak ada orang lain lagi yang merasakan toksik selanjutnya dari dia. Kan kesian kalau seandainya ada orang lain yang juga merasakan yang seperti itu. Kalau kita udah tahu nih bahwa dia toksik, tapi kita diemin, kita ibarat kata kok sebagai temen juga harus bisa membantu dia untuk berubah gitu. Harapannya tidak ada lagi yang bisa merasakan seperti kamu nantinya. Terus yang terakhir, kalau seandainya ternyata setelah diedukasi juga dia nggak bisa berubah, ya itu tadi, jangan paksakan diri untuk merubah orang. Lambaikan bendera putih aja ya. Kamu mundur teratur, tapi yang perlu kamu catat adalah dengan tidak memutus silaturahim dengan dia. Karena takutnya kamu suatu hari nanti butuh dia, dan siapa tahu dia jalan rezeki kamu di masa depan. Sehingga saya pastikan kamu boleh menjauhi dia, tapi secara perlahan. Cukup kenal sebatasnya. Cukup 3, akui, jadikan refleksi dan berikan edukasi. Dan terakhir adalah, jika tidak mampu maka hindari. Demikian tips dari saya tentang toxic people. Please subscribe channel ini agar saya terus semangat bikin konten-konten kedepannya.